Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan masih tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita, saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau naikkan syukur Tuhan sama Engkau ya Bapak. Sebab Engkau sangat baik dan Engkau sungguh baik dalam kehidupan setiap kami. Penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah gagal Tuhan. Sedetik pun Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Kuasai setiap kami Bapa, baik yang di rumah-rumah maupun di tempat ini bersama-sama Tuhan. Biar kami sama-sama satu hati, satu pikiran Tuhan, hanya meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tabiskan Tuhan, ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama naikkan sembah-Mu sama Tuhan. Mulai naikkan syukur-Mu sama Tuhan Yesus. Sebab Dia baik. Dia baik. Dia layak dimuliakan. Naikkan sembah-Mu di hadapan-Nya. Haleluya. Oh Yesus, kami tahu Kau hadir bersama kami ya Bapa. Apapun kondisi kami percaya Kau selalu sertai langkah kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengasihi-Mu ya Bapa, dengan seluruh hati kami, dengan seluruh hidup kami ya Tuhan. Kami mau katakan pagi hari ini, kami mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Oh ya Yesus, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat ya Bapa. Engkau dahsyat ya Bapa, tiada seperti-Mu, tiada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau besar Tuhan, kami mau nyatakan sama Engkau, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi nyatakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Nyatakan sama Tuhan, sebab Dia besar, perbuatanmu ajaib. Ini pernyataan kami ya Tuhan. Perbuatanmu sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Yes Lord, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti
Tuhan yang kami renungkan ya Tuhan Yesus. Oh ya lalabaya shikana ya lalabaya shikana ya puaskan ya Tuhan pagi hari ini. Oh ya lalabaya shikara ya
saudara-saudara kami yang di rumah-rumah pasti dilawat sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biar sungguh kuasa-Mu Tuhan boleh melingkupi dan menguasai setiap kami. Biar kami boleh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau lebih lagi. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Kasih tepuk tanganmu buat Tuhan. Pujian kami Tuhan, sebab karena bersama-Mu ya Bapa, kami gak pernah takut ya Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar sungguh-sungguh pujian ini boleh menjadi doa setiap kita.
Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan Gereja Betani Indonesia, baik yang ada di Serpong maupun yang ada di Bekasi. Selamat mengikuti ibadah secara online melalui media streaming. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, walaupun dalam situasi yang serba terbatas, tapi kami percaya dimanapun kami beribadah, kami percaya Engkau bersama dengan kami, karena Engkau tidak pernah dibatasi oleh ruang, oleh waktu, maupun oleh keadaan kami. Dan kami percaya kalau ada Tuhan, pasti ada pertolongan. Kalau ada Tuhan, pasti ada jalan. Dan kalau ada Tuhan, pasti ada pemulihan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman pada saat ini, biar hanya nama Tuhan saja, nama Bapa dimuliakan di dalam kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan pada saat ini bersumber dari kitab Yakobus pasalnya yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ayatnya yang pertama sampai 12. Dosa karena lidah. Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Tentu yang berbahagia pada saat ini adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan yang melakukannya. Khotbah pada saat ini berjudul kecil tetapi besar pengaruhnya. Kecil tetapi besar pengaruhnya. Kalau kita melihat dari bacaan kita, ini sebenarnya kita sudah tahu bahwa ini soal lidah. Lidah adalah bagian yang kecil dari tubuh kita. Pepatah lama mengatakan memang lidah tidak bertulang. Nah, karena tidak bertulang, dia bisa gampang bengkok kiri, bengkok kanan, maju, mundur, seenaknya dia. Tapi mungkin dalam kalimat yang lebih kita pahami soal lidah tidak bertulang, dia itu seperti pisau, saudara. Jadi si orang chef itu akan memakai pisau untuk karya-karya bagi masakan, bagi dapurnya, saudara, sehingga menghasilkan menu-menu yang istimewa, karya-karya yang dia ukir, dia potong, ya pakai pisau. Tapi pisau yang sama itu bisa menjadi pisau pembunuh.
yang sangat keji jika digunakan oleh seorang perampok. Jadi pada alat yang sama kecil, tidak terlalu besar namanya pisau, tetapi dia bermanfaat untuk hal-hal yang indah di tangan yang ahlinya, yaitu para chef. Tetapi dia akan menjadi hal yang sangat mengerikan, karena pisau yang sama bisa digunakan untuk membunuh oleh para perampok. Saudara, sama-sama dari bacaan kita ini, kita akan belajar, ini adalah sebuah khotbah teks, terambil dari Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saya mencoba menyalinnya dalam bahasa Indonesia masa kini. Yakobus pasal 3 ayat 5. Begitupun juga dengan lidah kita. Meskipun lidah itu kecil, namun ia dapat menyombongkan diri tentang hal-hal yang besar-besar. Bayangkan betapa besarnya hutan dapat dibakar oleh api yang sangat kecil. Saudara, ada 3 peringatan perihal lidah. Kecil tetapi besar pengaruhnya. Ada 3 peringatan. Pada ayat yang kelima tadi, dalam bahasa Indonesia masa kini, meskipun lidah kita itu kecil. Jadi ini adalah hal yang pertama, jangan anggap remeh ucapan. Ya, kenapa kita nggak boleh anggap remeh ucapan? Karena ucapan bisa mengikat perjanjian. Selama saudara diam aja, mungkin perjanjian belum terjadi. Tapi pada waktu saudara ngomong, ya, muda-mudi ketika sama-sama suka diam aja, nggak bisa nikah, saudara. Tapi ketika satu orang berani berkata, saya suka sama kamu. Wah, saudara, lawan bicaranya langsung berkata, saya juga. Wow. Lalu kemudian berjalanlah mereka. Meningkat. Dan berkata, saya ingin melamar kamu. Luar biasa. Perjanjian. Ya, yang satunya berkata, kapan? Dia berkata, bulan Mei. Wah, bukan maybe yes, maybe no, saudara. Lalu meningkat lagi. Ya, setelah ketemuan antar keluarga, saya akan menikahi kamu. Wah, saudara, luar biasa. Perjanjian. Dan puncaknya di depan altar Tuhan, perjanjian. Saya Hendy Kasidi mengambil Mariani Wiramargana sebagai istri sah. Baik pada waktu sehat maupun kurang sehat. Baik pada waktu hidup maupun ketika kematian menjemput. Luar biasa. Perjanjian. Saudara. Dengan ucapan kita bisa mengambil sebuah keputusan. Ya, dengan ucapan kita bisa mengambil sebuah keputusan. Berangkat. Ya, atau stop. Wah, luar biasa, saudara. Ya. Dan itu rombongannya banyak, saudara. Tapi ucapan bisa memutuskan sesuatu. Kerjakan sekarang. Tunda. Wow. Dengan ucapan kita bisa ditakar kepercayaan kita. Jadi saudara ngomong, betul nggak yang di ngomongin itu? Dipenuhi. Saya akan datang jam 10. Nah, betul nggak? Kalau saudara datang lebih awal, orang nggak masalahin, saudara. Tapi kalau udah mau selesai, jam 11 baru datang, orang kan masalahin. 1 kali, aduh maaf macet. 2 kali, aduh maaf macet. Ketiga kali orang berkata, nggak mungkin. Ya ada istilah yang kita pakai, kalau sesuatu kita anggap penting, pasti kita ada waktu. Jadi artinya waktu itu di bawah kuasa kita. Agenda itu kita yang bikin, saudara. Tapi pada waktu kita berkata, saya akan datang. Nah, kepercayaan saudara itu akan dipertaruhkan. Ya, ditakar. Nah, kalau saudara selalu tepat waktu, selalu bisa dipercaya, nanti saudara bisa dipercaya dalam perkara besar. Kenapa? Karena itu tipikal. Ya, orang akan melihat orang setia dalam perkara kecil, dia bisa dipercaya dalam perkara yang besar. Jangan anggap remeh ucapan, karena ucapan bisa membuat sebuah kegerakan, saudara. Ya, dalam terjemahan lain, saya pernah baca satu buku, bahwa ucapan itu bisa membangkitkan. Waduh, saudara, saya ingat ketika grupnya Indomobil di masa krisis, dalam keadaan terpuruk, saudara, ya. Pemimpinnya udah sakit-sakitan, pusing, saudara. Gimana ini? Tiba-tiba seorang motivator, Andre Wongso, diundang, saudara.
dan diberikan kesempatan memberikan kata-kata motivasi. Pasti bisa, 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 pasti bisa. Saudara, sampai pemilik daripada atau pemimpin daripada Indomobil ini itu di Kick Andy ya waktu itu memberikan testimoni kebangkitan Indomobil di masa krisis itu karena diawali oleh satu orang yang memberikan kata-kata motivasi. Ya, tadinya mungkin lemah jadi kuat. Tadinya mungkin ya tertidur, bangun, setelah tadinya mati, bangkit. Luar biasa, kata-kata. Saya jadi ingat kesaksian Samuel Doktorian ya pada waktu dia KKR di Eropa Timur, suatu jemaat berkata, "Pak, apakah Bapak bisa mendoakan anak saya?" Aduh, kalau sampai hamba Tuhan ditanya begini, kalau bilang nggak bisa tuh apa kata orang gitu kan, saudara ya. Tapi memang hebat ya, Samuel Doktorian berkata, "Di mana?" "Di kampung, Pak." "Baik." Oh, saudara, akhirnya mereka ke kampung, pedalaman jauh, saudara. Ya, ternyata anaknya sudah lumpuh, kurus kering, saudara. Tulang dibalut sama kulit. Tidak bisa bicara. Sudah sangat lemah. Dan Samuel Doktorian ketika melihat ini, tentu Tuhanlah yang pimpin pelayanannya. Dan kemudian keluar kata-kata dari Samuel Doktorian. Jesus, you can. Jesus, you can. Ya, jadi Yesus, kamu bisa lakukan apa aja. Yesus, kamu bisa. Yesus, kamu bisa. Saudara, sebuah kalimat yang luar biasa. Sederhana tapi punya power, saudara. Punya kuasa. Yesus, kamu bisa. Yesus, kamu bisa. Saudara, nah ini kan udah malam, saudara. Sama Doktorian juga mesti pulang. Dia kasih tahu sama orang tuanya. Kamu teruskan kata-kata ini. Setiap saat, setiap waktu. Bisikkan di telinganya. Baik pada waktu malam, baik pada waktu subuh, baik pada waktu siang maupun menjelang petang. Sampaikan ini. Yesus, kamu bisa. Yesus, kamu bisa. Ya, saudara, tidak ada doa yang panjang, tidak ada hal-hal yang terkait dengan usir setan, kasih oles minyak, tidak. Cuma kalimat ini, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Satu waktu ketika Samuel Doktorian adakan KKR di Singapura, ada persembahan pujian dari seorang bapak. Dan bapak ini ketika melantunkan satu lagu dan dia memainkan gitarnya sendiri, itu sangat bagus suaranya. Sangat bagus, saudara. Bagaimana dia cara memetik gitarnya. Sesudah selesai beberapa lagu dia persembahkan, kemudian dia berkata, sekaligus pada saat ini saya ingin menyapa, dia berkata, Pastor Samuel Doktorian, apakah pastor masih ingat saya? Di Eropa Timur, di sebuah desa kecil. Seorang pemuda yang tergeletak tidak berdaya. Dan pastor datang mengucapkan perkataan, Jesus, you can. Jadi perkataan itu berulang-ulang dilanjutkan oleh ayahnya. Seperti membangkitkan tanda petik tubuhnya yang mati. Dia mulai mendengar, Jesus, you can. Sampai akhirnya dia bisa menggerakkan mulutnya, ikut mengatakan kalimat yang sama. Jesus, you can. Bahkan ini bisa merangsang semua tubuh. Dan pada akhirnya dia bisa bangun, dia bisa makan, dia bisa jalan, saudara. Dan hari itu dia sudah memainkan alat musik yang luar biasa. Menyanyikan pujian yang indah. Kata-kata bisa menggerakkan, ya, tapi hati-hati, ya. Kata-kata bukan hanya bisa menggerakkan, saudara, tapi jika digunakan salah seperti pisau, ini bisa membuat orang-orang lemah. Mari kita akan melangkah dalam hal yang kedua. 3 peringatan lidah. Kalau tadi jangan anggap remeh ucapan, maka pada ayat yang kelima selanjutnya masih dalam bahasa Indonesia masa kini. Namun ia dapat menyombongkan diri, saudara. Jadi ini adalah hal yang kedua, peringatan buat kita jangan ucapkan sebelum 10 kali minimal. Kita timbang dan pikirkan. Jadi artinya jangan ngeceplak. Ya. Asal buka mulut ngomong baru mikir, jangan.
Jangan juga asbun, asal bunyi. Jangan, saudara. Ya, lebih baik pikir dulu berkali-kali. Berkali-kali. Timbang dulu, ya, apakah kurangi jumlah kata-katanya, apakah pertajam kata-katanya, apakah ucapkan sekarang atau jangan. Pikir dulu, saudara. Jangan habis ngomong baru mikir. Mengapa, saudara? Ucapan harus dipikir lebih dari 10 kali. Karena ucapan tidak bisa ditarik. Sorry. Nggak bisa. Ya, udah diucapkan, saudara. Ya, kalau kita pakai pensil atau ballpoint ada penghapusnya. Tapi ucapan kita yang kedenger sudah merasuk ke dalam pikiran orang. Bahkan telah mengenai hati orang. Itu nggak bisa ditarik kembali. Pikirkan berulang-ulang. Kenapa, saudara? Karena ucapan yang kita ucapkan itu tidak ada hadiah yang bisa mengganti. Kita sadar kita salah. Katanya, saudara, kalau bos royal, jangan-jangan karena dia pernah buat salah, saudara. Jadi, sebaliknya, saudara, kalau bos buat salah, ya dia jadi royal, saudara. Makan siang, pilih mana? Wes, nggak sehari-harinya kata orang. Tapi yang mudah-mudahan nggak semua bos seperti itu, saudara. Tapi lagi sekali anak-anak buahnya ngelihat seperti itu, tetap kamu salah. Seorang istri, ketika suaminya lukai hatinya, dia pakai kata-kata, saudara. Ya, ada satu hamba Tuhan di Jakarta Barat, istrinya sampai frustrasi, dan dalam konseling, dia berkata, saya sulit memaafkan suami saya, Pak. Dia gembala sidang, kan Bapak suka khotbah di gereja kami. Ya, saya bilang, saya kenal. Tapi pada waktu ribut rumah tangga, keplecut dari mulut suaminya. Kamu tahu nggak? Waduh, saudara, maaf, ini hanya ngulang kata-katanya dia. Saya nyesel kawin sama kamu. Waduh, saudara. Kenapa? Kamu nyesel, kenapa? Nggak ngomong dari dulu. Suami bilang, karena kamu sudah tidak gadis. Waduh, kaget, saudara. Ya, dan buat si ibu gembala ini, suami ini adalah pacar pertamanya. Cinta pertamanya. Dan tanda-tanda kegadisan, semua bisa dibuktikan pada waktu pernikahan. Tapi apa jadi kata-kata ini diucapkan setelah mereka punya anak sudah besar-besar. Dalam satu cekcok rumah tangga. Dan si istri bukan hanya menangis, hancur hatinya, saudara. Suaminya baik-in, saudara. Laki-laki itu tipe-tipenya memang seperti itu, saudara. Kalau udah salah, royal, saudara. Bahkan dibuatin jadwal mau tur ke luar negeri dan sebagainya. Tapi si istri berkata, Pak Hendy, tentu kalau diajak, diberi sesuatu senang. Tapi nggak bisa menggantikan hati yang luka, nggak bisa. Tetap di dalam hati saya, dia bukan suami yang baik. Dia jahat. Dia jahat. Bahkan sampai khotbah pun saya nggak bisa ngedengerin loh Pak Hendy. Kenapa? Luka itu. Jadi sampai dia bilang, saya kurang apa sih? Maafkan udah, tur ke luar negeri udah, diberikan ini, itu. Mungkin baik itu aksesoris perhiasan. Kok kamu kenapa sih dingin? Ya itu. Ya, jadi kata-kata yang diucapkan, kalau itu bisa melukai seseorang, nggak bisa dihapus, digantikan sama pemberian, nggak bisa. Jangan ucap sebelum pikir berulang-ulang, 10 kali lebih, itu lebih baik. Kenapa? Karena kita percaya, kata-kata itu yang akan kita ucapkan juga nggak usah malu. Untuk kita konsultasikan. Ya, jadi saya akan mengucapkan ini kepada seseorang, tapi saya ragu ya, sebenarnya bisa diterima nggak sama orang itu. Nah, untuk hal seperti itu, saya dahulukan dulu dengan konseling. Ya. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang masih punya pembina. Saudara. Jadi dia masih di-mentoring oleh pemimpin yang lebih senior. Sebut aja, dia dibapai secara rohani. Pak Hendy apa punya? Punya. Bapak, Ibu, saya punya.
Jadi saya sering kali kalau ada apa-apa saya telepon, Ci, Hen, apa kabar? Saya mulai cerita. Ya, ada 2 atau 3 orang lah secara intensif, minimal sebulan sekali kita ada komunikasi. Kadang-kadang dia langsung confirm, oke, nggak masalah tuh Hen. Ya, kamu nggak usah takut, Cici doain. Ya, luar biasa. Tapi yang lain mungkin berkata, satu waktu dia berkata, jangan lu Hen, itu bahaya. Pikirin dulu deh, kalau kamu yang jadi dia, waduh dibalik saudara. Jangan Hen. Ya, udah, tahan aja dalam diri kamu. Nggak apa-apa. Kamu yang menderita satu orang, dibanding kamu ngelukain orang lain, berakibatnya itu parah, banyak sekali. Jangan, konsultasi. Nah, kalau kita sudah konsultasi, dia seorang hamba Tuhan yang diurapi. Jangan cari yang nomor 2-nya, nomor 3-nya, nomor 4-nya. Seolah-olah kita mau cari pembenaran supaya siapa yang bisa mensupport keputusan saya. Jangan kalau kayak gitu, jangan konseling. Jadi cukup 1, ya maksimal 2. Dan kalau itu semuanya adalah hamba Tuhan, tentu bertitik tolak dari Alkitab. Nggak jauh beda hasilnya. Jadi saya putuskan, ya udah hasilnya dibilang jangan, ya saya tahan. Saya tidak ucapkan. Saudara, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi hari-hari kita yang baik itu dilukis oleh ucapan kita. Jangan ngomong sembarangan, karena ucapan itu nubuat. Jangan ngomong sembarangan, karena ucapan kita didengar, bukan hanya ke atas oleh Tuhan. Wah, sekeliling kita, para malaikat, orang-orang, saudara. Dan ucapan itu sangat-sangat berpengaruh. Ya, jadi ucapan kita adalah masa depan kita, saudara. Kami dulu pada waktu kerja di kantor itu ada persekutuan doa kantor, saudara. Tetangga-tetangga kantor join ke tempat kita, itu hari Jumat jam 12 siang. Nah, bos saya itu seringkali nanya saya, siapa lagi yang kita undang ya? Tentu dalam kaitan kenal-mengenal, ya saya juga ada beberapa hamba Tuhan yang saya kenal. Dan saya bilang, ini Pak. Dan bos saya ini orangnya nggak gampang, saudara. Dia sangat teliti, gitu ya. Istilahnya nggak asal undang orang, saudara. Jadi, hampir yang diundang itu bagus. Pengajar, ya. Rata-rata jam terbangnya sudah tinggi, saudara. Punya nama lah istilahnya. Saudara, salah satu, sebut aja, ini Pastor Robert yang saya rekomendasi. Bos saya sangat suka. Jadi setahun bisa 3-4 kali dia melayani di tempat kita. Pastor Robert ini pernah pegang jemaat di Amerika. Satu saat, saudara, entah gimana, dia mengucapkan kata-kata yang mungkin buat dia itu, ya dia juga katakan, maaf, bercanda, dia berkata ya. Tapi sesudah mengucapkan kata-kata itu, yaitu kata-kata yang berbau pornografi, sangat vulgar, dan itu sedikit melecehkan kaum wanita. Persekutuan kami tidak besar. Kalau bisa hadir, semua kursi bisa penuh, itu mungkin 50 orang. Tapi umumnya sih di 30-an lah. Bos saya yang tadinya bisa ikut ketawa bersama, ya sampai duduk pun di ujung kursi, saudara, saking dia sangat antusias. Tapi pada waktu kalimat itu diucapkan, bos saya langsung seperti lesu sekali. Ya, seperti pepatah ya, rusak susu karena nilas titik, saudara. Ya, susunya sebelanga, tapi jadi rusak karena nila setitik. Secara sehabis kebaktian, bos saya dengan muka yang rada sedikit tidak nyaman, saudara. Dia berkata, Pak Hendy udah kenal lama ya sama dia. Padahal dia diundang cukup berkali-kali, cukup sering, saudara. Saya bilang kenal. Kok dia bilang ngomongnya kayak gitu ya? Dia bilang, nggak pantas itu. Iya Pak, saya bilang. Tadi kan dia juga bilang dia minta maaf, Pak. Itu kalimat bercanda. Dia bilang, nggak bisa. Dia bilang, kalau udah ada di tempat kudus, mengatasnamakan Tuhan, menyampaikannya firman kudus, itu firman Tuhan.
nggak bisa main-main, dia bilang. Oh, iya Pak. Terus gimana Pak? Iya gini Hendy, saya udah doa sama Tuhan, dia bilang. "Eh, Jadwalnya yang akan datang tolong ditunda deh ya. Jadi jangan dia yang isi dulu." Oh begitu Pak, iya iya. Tolong kasih tahu dah kan Hendy kenal. Aduh nggak enak saudara ya. Jadi cancel gitu saudara jadwal yang berikutnya. Dan ternyata sisa di tahun itu semua di cancel. Dan tahun depan biasanya kita udah nyusun jadwal di bulan uh, September, kita udah nyusun jadwal. Oktober, sudah Desember, dia telepon saya, Hen, kok tumben saya ini nggak dijadwal. Aduh, saudara, udah tahun berjalan sisanya tidak diundang dia, saudara, di cancel gitu. Tahun barunya, tahun berikutnya juga tidak dikasih jadwal. Sampai pada akhirnya dia bilang gitu loh, kan saya udah minta maaf, bahwa itu bercanda. Sekali lagi, Hen, sorry, Hen. Saya bilang, iya nggak apa-apa, saya bilang ini kan yang ngatur juga bos saya bilang jadwalnya. Dan akhirnya nggak diundang lagi, saudara. Kita sedang belajar pada hari ini peringatan perihal lidah. Kecil tetapi besar pengaruhnya. Jangan anggap remeh ucapan. Jangan ucap sebelum 10 kali minimal. Pikir lebih dulu. Yang terakhir, secara hal yang ketiga. Masih pada ayatnya yang kelima dalam bahasa Indonesia masa kini. Bayangkan betapa besarnya hutan. Jadi bayang ya, yang kecil itu api bisa ngebakar besarnya hutan. Ya, hari-hari ini sedang banyak titik api di Kalimantan yang potensi bisa menyebabkan kebakaran hutan. Konon dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Konon dari sampah yang dikumpulkan, dibakar, tapi apinya nggak tuntas mati. Ya, tapi sama awalnya kecil, ya. Jadi hal yang terakhir, jangan takut batalkan jika itu membahayakan. Jadi setelah ditimbang berkali-kali, setelah konsultasi, saudara, bola di tangan kita. Jadi jangan sampai berkata begini, aduh udah tanggung nih, udah ada di ujung, tinggal ngelompat, tinggal ngucapin. Jangan. Jadi jangan takut batalkan kalau itu membahayakan. Jadi kita sedang hitung untung ruginya, saudara. Ya, jadi berani untuk memutuskan. Jangan ucapkan. Kalau itu membahayakan. Memang nggak enak, saudara. Kalau marah, tapi jadi nggak marah. Kalau harus balas, tapi jadi nggak balas, saudara. Ya, nggak enak bagi daging. Tapi kita belajar di sini. Jangan ucapkan, ya. Jadi jangan takut membatalkan ucapan kita. Kalau itu membahayakan. Saudara, pernikahan bisa gagal karena sering obral janji. Ya, ternyata tidak setia. Jadi, tampillah apa adanya dengan sederhana. Orang yang sederhana, kata Pendeta Timotius Arifin, dia pasti rendah hati. Dan orang yang rendah hati pasti hidupnya sederhana. Ya, jadi tampilkan dirimu apa adanya. Itu lebih baik, ya lebih enteng. Jadi orang bisa terima kita ya kayak begini, memang inilah kita. Kejujuran kita, transparansi kita, sampaikan. Ya, jangan jual janji. Jangan blow up, ya, ceritanya digede-gedein. Jangan, saudara. Nanti ketahuan juga kalau udah jadi suami istri. Dan itu bahaya. Bisa membuat pasangan kita kecewa. Jangan takut batalkan. Kenapa? Karena bisnis bisa gagal. Karena jual tipu muslihat. Weh. Katanya kalau bisnis nggak curang, saudara. Nggak bohong, nggak bisa berkembang. Tapi saya percaya firman Tuhan, kalau kita jujur, justru kemah kita akan berkembang. Ya, sebaliknya kalau kita ketahuan karena kita bohong, kita cipoa, kita ditinggalkan customer. Barang-barang kita import sekian banyak, bisa nggak kejual itu. Ya, jangan-jangan bukan untung, bisa buntung. Kenapa? Di ekspor bisa mahal biayanya. Jadi resikonya sangat besar. Itu sebabnya batalkan. Jangan cipoa. Ini nggak untung, mana mungkin jualan nggak untung. Katakan saja untungnya untung, tapi ya mepet, saudara ya. Nah, kata mepet itu besarannya sangat fleksibel. Tapi tentu
lawan bicara kita bisa memaknai, oh masih untung ya, tapi untungnya kecil, pengennya gede, gitu kan kira-kira gitu. Ya udah kembali bola di tangan pembeli. Mau ya dia beli, ya atau dia ragu putuskan belinya setengah, atau dia tetap berbagi dengan kita, ya orang dagang tetap mau untung. Ya, tapi kejujuran kita menjadi sesuatu yang membuat nyaman para pembeli. Ya. Kita jangan takut batalkan jika ucapan kita membahayakan. Kalau tadi ada pernikahan, juga soal bisnis, kemudian soal pelayanan. Ya. Waduh, kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan yang, kalau ngomongnya saudara, dia udah bukan lagi soal Israel, katanya teman saya tuh, ke Israel sudah lebih dari 50 kali, katanya, udah lurah di sana. Aduh, ya memang ada yang seperti itu, saudara. Tapi ada orang yang nggak mau kalah. Walau dia ke Israel, dia lurah, saya ke surga. Mati loh. Jadi dia udah bolak-balik ke surga, saudara. 1 bulan bisa, wah menurut dia, saya lebih dari 7 kali loh sebulan ke surga. Lebih dari 7 kali. Kalau saya pejamkan mata aja langsung saya ke surga. Waduh, ngeri, saudara. Ngeri seperti itu. Kenapa? Ini ngomongnya terlalu gede, saudara. Satu saat ada orang yang bantu ngecek, ya. Oh ternyata apa yang dia sampaikan itu dia nggak alamin, saudara. Dia pakai pengalaman orang lain untuk seolah-olah dia yang ngalamin. Jadi dia baca buku, dia dengar kaset-kaset, dia lihat video, tapi pengalaman orang lain. Dan itu kebongkar. Kenapa? Katanya sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat bisa jatuh juga. Jadi kesombongan, kebohongan kita ketahuan juga. Dan kalau udah seperti ini, ada orang nggak percaya khotbah kita. Kita bukan hanya nggak diundang lagi, saudara. Orang akan sebar berita ini. Dan menutup bakul nasi kita. Kita akan sulit mencari pelayanan, kita akan sulit untuk mencari kerjaan. Kenapa? Ya seperti ini. Dusta, ya hanya untuk hiasan. Aduh, bahaya, jangan, saudara. Yang terakhir, sama-sama kita mau belajar bahwa kita bisa gagal sembuh kalau kita tidak memberikan data diagnosa yang benar. Ya, jadi kalau seorang pasien datang ke dokter, dokternya tanya berdasarkan apa yang dia lihat, berdasarkan anamnesa, diagnosa, yang ngobrol gitu kan. Pada akhirnya dia kepengen ambil kesimpulan nanti, tapi obat yang akan nanti diberikan, resep yang dituliskan, itu tentu daripada sebuah hasil yang benar dari pengakuan kita. Jadi kalau sampai kita nggak sembuh gara-gara kita nggak jujur pada waktu cerita, itu jangan salahkan dokternya. Kenapa? Karena waktu diagnosa kita nggak terbuka. Kita nggak jujur. Nah sama, saudara. Kapan Tuhan mau pulihkan kita? Kapan Tuhan bisa berkati kita kembali? Kuncinya adalah keterbukaan, kejujuran. Tuhan hadirkan seorang pemimpin di gereja kita. Ya walaupun dia mungkin pemimpin kita seorang perempuan, entah juga mungkin seorang tua, tapi dia adalah pemimpin yang Tuhan urapi. Kita mesti jujur. Dan beliau akan tanya, beliau akan sedikit gali apa yang sedang kita hadapi. Ya bagian kita adalah presentasikan semua dengan jujur, dengan benar. Dan beliau akan mendoakan saudara. Dan berkat akan turun mendukung saudara. Saudara, di bagian yang ketiga ini saya akan perlengkapi dengan Lukas pasal yang ke-18 ayat 13 dan 14. Lukas 18 ayat 13 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, jadi inilah penutup khotbah pada saat sekarang ini. Perihal lidah, peringatan pertama, jangan anggap remeh ucapan. Yang kedua, jangan ucap sebelum pikir berulang-ulang, ya minimal 10 kali. Dan jangan takut batalkan jika itu membahayakan. Pastikan ketika kita jujur, Allah akan benarkan. Dan ketika Allah benarkan, perkenanannya akan turun.
hatinya akan tertarik karena kita itu jujur. Dan kalau hati Allah berkenan, maka berikutnya adalah berkat-berkat yang akan curahkan. Sehingga genap 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 9 dan 10. Apa yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, nggak timbul dalam hati, itu Allah sediakan. Bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya yang hidupnya nggak neko-neko, yang ngomongannya benar, pengakuannya benar. Dan saya percaya, pemulihan akan dimulai dari sini. Masa sulit kita nggak tahu akan berakhirnya kapan. Tapi kalau kita mau memaintain kehidupan kita, kita mau bertobat dari ucapan yang sia-sia, ucapan yang asal ucap. Saya percaya pemulihan dimulai dari sini. Dan ketika Allah memberkati kita, tidak ada yang bisa menutup, tidak yang bisa menahan. Baik itu berupa kesembuhan, pemulihan rumah tangga, bisnis, pelayanan. Semua Tuhan sanggup menolong kita. Mari tundukkan kepala, saudara, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat saat-saat ini di mana kami boleh mendengar firman-Mu. Lidah kami, ucapan kami kecil, tetapi sangat besar pengaruhnya. Itu sebabnya Tuhan, biar ucapan kami didasarkan oleh firman-Mu. Ucapan kami dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh memaknai lidah itu kecil, namun tidak bisa dianggap remeh. Lidah itu kecil, tetapi tidak boleh asal ngucap. Betul-betul mesti ditimbang, dipikirkan berulang-ulang. Dan lidah itu kecil. Lebih baik tidak ucapkan kalau itu berbahaya. Karena kami percaya menahan diri itu bagian daripada buah roh. Dan ketika kami bisa menahan diri dari ucapan yang salah, nanti Tuhan kasih ucapan yang benar. Dan saatnya kami mengucapkan itu, akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Baik pada diri kami pribadi, keluarga, bahkan ucapan itu bisa menjadi satu peneguhan, pencerahan, kebangkitan. Untuk apa yang selama ini mungkin sedang kami rindukan, kami doakan. Bapak hamba mohon, supaya dengan ucapan yang mulai hari ini kami ingin perbaiki, maka kami akan melihat kami yang sakit disembuhkan. Yesus, Engkau bisa. Kami percaya bisnis kami yang sedang ada masalah, bisnis kami akan dibangkitkan. Yesus, Engkau bisa. Dan rumah tangga yang sudah hambar akan dipulihkan. Karena Engkau Yesus, Engkau bisa. Dan setiap kami sedang mengalami kekurangan, kami percaya Yesus, Engkau bisa mencukupkan setiap keperluan kami. Bahkan lebih daripada cukup, kami bisa menabur untuk pekerjaan. Berkati gereja-Mu yang manis ini, gereja Betani Indonesia, baik jemaat yang ada di Serpong dan di Bekasi. Berkati Bu Hendro sebagai gembala sidang. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan aminkan setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai dan menuntun hidup kita mulai siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya kita katakan amin.